Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sama-sama baca Mega Project yang hari Kamis. Saya bacakan, saudara ikuti. Kalau boleh kompakan saudara ya. Mega Project Karakter Kristus Kamis. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Sabar, ramah, jujur, berhikmat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, kalau kita terapkan minimal 4 ini saja di dalam pekerjaan kita, saya meyakini saudara pasti akan berhasil. Kenapa? Karena kalau saudara melibatkan karakter Tuhan, maka secara tidak langsung kita sedang melibatkan Tuhan. Contohnya, sabar tadi. Abraham menerima janji Tuhan itu saudara karena dia sabar. Sabar itu saudara bukan berarti dia diam. Sabar itu bentuknya adalah dia harus aktif. Mungkin dia diam tapi dia tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan saudara. Itu arti daripada bersabar. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu tetap bertindak, melangkah bersama dengan Tuhan. Yang menjadi persoalan saudara, terkadang kita nggak sabar. Begitu dana sudah kurang sedikit, deposito sudah diambil, sudah mulai berkurang, kita mulai nggak sabar. Orang nawari kiri kanan, saudara, kita tabrak kiri kanan. Sehingga waktu di tengah jalan kita rugi. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Sabar itu membuang waktu yang ada sambil menunggu waktunya Tuhan, yaitu kairos. Membuang kronos saudara, tetapi kita sambil menunggu waktunya Tuhan. Makanya di tengah-tengah itu kita tetap berdoa toh. Minta momentumnya Tuhan kapan. Setiap orang itu pasti Tuhan kasih tanda. Percaya Bapak Ibu. Gak usah ngomong kalau soal ramah. Saudara mau bisnis dimanapun, kalau kita gak ramah sama orang mau datang. Saudara kalau kita mau bisnis, saudara kita gak jujur, begitu orang tahu kita suka berbohong dan tidak jujur, mungkin kali itu aja, karena sudah telanjur. Mungkin saudara karena kita sama-sama cuan saja, mungkin itu saja. Tapi kalau untuk ke depan yang lebih besar, mungkin orang tidak akan mau dengan orang yang tidak jujur. Hikmat. Hikmat itu menerapkan apa yang kita tahu. Kita tahu banyak, dagang harus begini, harus untung, hitungan kertas bisa saudara, tulis bisa di atas kertas. Tapi hikmat itu menerapkan apa yang ada di kertas itu ke dalam pekerjaan. Apa yang kita tahu saudara kita terapkan di dalam hidup kita, itu namanya hikmat. Bagaimana menerapkan apa yang kita tahu. Makanya pengetahuan itu kita tahu. Tapi hikmat itu adalah menerapkan apa yang kita sudah tahu. Itu gak gampang. Makanya perlu pengalaman saudara. Ya, perlu saudara terjun ke lapangan. Banyak hal dari hal itu. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan. Minta hikmat bagaimana menjalankannya. Saudara pasti tahu Prof. Wamen kita ya, seorang perempuan. Usianya mungkin ukuran profesor, tidak terlalu tua saudara. Banyak penelitian yang mengatakan orang Indonesia, mohon maaf, ini memang sudah di mana-mana artikel sudah menulis. Dan ada bangsa-bangsa lain yang ingin menjatuhkan bangsa kita. Dikatakan saudara, di kota-kota atau daerah-daerah tertentu ya, yang terbelakang, dikatakan IQ-nya itu gak sampai 90. Bahkan simpanse, monyet-monyet tertentu saudara itu IQ-nya lebih. Yang pintar, yang dilatih itu IQ-nya lebih. Tapi mereka saudara mau makan disuruh atau apa lebih lambat. Sehingga saudara kadang-kadang orang mematok IQ itu menjadi ukuran keberhasilan orang. Tapi saudara tahu, ini hasil penelitian saudara. IQ itu tidak menjamin orang itu berhasil. Dan setelah diteliti saudara, sebetulnya orang-orang daerah tertentu itu bukan tidak ada pengetahuannya. Mereka tahu, tapi mereka tidak tahu bagaimana menerapkan apa yang mereka tahu. Itu yang menjadi masalah.
Mereka ingin berkata tetapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Mereka ingin bertindak apa yang mereka tahu, tapi mereka tidak tahu, saudara, bagaimana mereka harus bertindak. Itu yang menjadi persoalan. Sehingga saudara, ada anak-anak Tuhan yang mencintai orang-orang seperti itu. Mereka berangkat ke Papua, memilih orang-orang yang di desa, yang orang katakan tidak punya kemampuan dan IQ-nya rendah. Mereka latih, mereka buka pikirannya, mereka terapkan ilmunya kepada mereka, saudara. Nah, setelah diuji dan diperlombakan, mereka bisa memenangkan, saudara, perlombaan yang ada di internasional luar negeri. Jadi saudara, kita jangan katakan kita bodoh. Bagi Tuhan ciptaan itu mau didengar manapun sama. Tinggal bagaimana kita mau punya roh takut akan Tuhan sehingga melahirkan hikmat yang daripada Tuhan. Katakan amin. Sehingga keempat hal ini kalau kita mau terapkan, ya saya meyakini karena ada Tuhan, saudara, pasti kita akan berhasil. Berhasil, saudara, juga jangan ukur hanya materi. Nanti kita akan lihat. Karena saudara, tema di bulan Januari ini bicara hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Bisa ya Pak saya menang dengan karakter Kristus? Makanya subtemanya, saudara, itulah kemenangan sejati. Menang kalau kita kuat, normal. Menang kalau saya punya banyak pasukan, biasa, orang dunia bisa. Menang, saudara, karena saya mampu, oke. Tapi itu kemenangan umum yang bisa notabene dilakukan oleh orang di luar sana, saudara. Tapi menang yang sejati, kondisi gak mungkin, pasukan gak ada, kekuatan gak ada, saudara, sumber daya gak ada. Tapi kalau bisa menang, itulah kemenangan sejati. Kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Dan saat kita menang nanti, kita juga katakan kemenangan ini datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, saudara. Bukan karena kita kuat. Tapi semata-mata itu datangnya daripada Tuhan. Dan ini yang seri kedua. Seri yang pertama itu, saudara, minggu lalu saya bawakan di jam yang kedua. Itu yang pertama, saudara, kita kasih cuplikan sedikit ya. Menang tanpa senjata. Ada ya menang tanpa senjata? Ada. Pernah ya? Pernah. Terjadi sekarang? Pasti ada, saudara. Apa yang pernah terjadi di dalam Alkitab yang notabene bisa dibawa sampai kepada hari ini, itu ada. Esensinya gak pernah hilang. Makanya ada orang mengatakan Tuhan pada perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Tidak. Cara kerjanya berbeda. Esensinya gak pernah berubah. Adil, benar, pasti tetap ada. Kemurahan, kasih tetap ada. Murka Tuhan pun ada loh. Tapi bentuknya sudah berbeda. Bukan lagi seperti zamannya Nuh, memberikan air bah seperti itu. Tuhan katakan sudah tidak ada lagi. Tapi murkanya Tuhan akan bertindak seperti hal yang berbeda. Nah, kita tidak bicara itu, saudara. Kita mau lihat dulu kisah Gideon. Gideon ini, saudara, waktu mau diperhadapkan kepada 120.000 tentara dengan senjata lengkap yang siap perang dan terlatih. Lawannya pasukannya Gideon 32.000. Tapi Tuhan katakan masih terlalu banyak. Saring jadi 10.000. Aneh. Kalau orang dunia 32.000 lawan 120, tambah pasukan. Bagi Tuhan gak perlu. Terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Jangan sampai nanti waktu mereka menang, mereka katakan karena dia yang melakukan. Begitu 10.000, saudara, 22.000 pulang. Saya mau perang, ikut Tuhan, punya iman. Punya iman tetap perlu. Tapi Tuhan katakan apa? Pergi ke bawah, lihat cara minumnya mereka. Sehingga saudara dikumpulkan yang seperti anjing menghirup. Dikumpulkan lagi yang berlutut di sebelahnya. Lalu ditegaskan lagi. Lihat dengan yang tangan dia meminum, menghirup. Lalu yang berlutut. Lalu saudara disaring, timbullah 300 orang.
Kenapa Tuhan harus capek-capek saudara melihat orang dengan cara minumnya? Karena Tuhan mau melihat cara orang ini punya etika, karakter, dan bawaan lahirnya. Karena mereka kalau dikatakan ajar firman, mereka mungkin ada sebagian belum kenal kitab suci. Dari mana Tuhan mau tahu saudara bawaan lahirnya? Rupanya saudara ada orang yang serampangan, ada yang seperti ini. Cara minumnya langsung nyelum ke kolam atau masuk ke dalam sungai. Yang ini saudara dengan air dia ngambil. Ini bicara karakter, bicara etika. Betul ya? Kemenangan dengan karakter Kristus adalah kemenangan yang sejati. Pak, jadi kalau ada orang yang terlahir tidak ada bawaan seperti itu, apa? Lahir baru. Saat ada lahir baru saudara, maka Roh Kudus itu ada di dalam dia. Roh Kudus itu akan memberikan karakternya, buahnya di dalam kehidupannya saudara. Makanya tadi di awal dikatakan 4 ini saudara minimal ada di dalam kita. Saya yakin bahwa orang tersebut pasti akan menang. Waktu itu mereka perang pakai apa? Pakai buyung tok sama sulut tok saudara. Saudara tahu buyung itu yang buat isi air kecil-kecil? Ya, soalnya saya katakan peralatan masak. Lawannya busur, pedang, tombak. Begitu perang saudara, yang di sini bawa penggorengan. Yang di sana bawa senjata lengkap. Tapi saudara lihat, pecahkan buyung. Buak, begitu dengan sangkakala dipecahkan, obor dinyalakan. Kondisi mungkin tidak terlalu terang. Mereka melihat, wah ini pasukannya banyak. Akhirnya mereka kocar kacil, saling membunuh. Dari 135.000 pasukan, 15.000 hidup lari, 120.000 mati. 1 lawan 1 saja nggak menang karena rakyat biasa, senjata biasa. Ini 1 lawan 400 orang. Kalau bukan Tuhan yang berperang bagi dia, gak mungkin. Makanya sekali lagi, kalau kita menyertakan karakter Kristus di dalam hidup kita, itu secara gak langsung saudara sedang melibatkan Tuhan untuk berperang bagi kita. Yang kedua saudara, hari ini kita akan melihat kaya tanpa harta. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kaya itu materi. Betul, itu ukuran dunia. Kita masih ada dunia. Orang akan mengukur seperti itu, nggak salah saudara. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kalau bagi Tuhan mengukur seseorang yang kaya, bukan seperti itu. Saya kasih contoh ya. Ada orang kaya, mentalnya bukan orang kaya. Kok bisa Pak? Masih suka menipu. Masih suka minta. Mohon maaf saudara. Ada orang kaya saudara mentalnya mental miskin. Betul? Tidak bisa berbagi. Sedangkan orang yang pas-pasan sederhana, dia bisa bagi sama orang. Yang kaya yang mana? Ini saudara saya buka dulu pikirannya supaya kita tahu. Apa yang dimaksud dengan kaya tanpa harta? Bukan bicara materi. Kalau materi langit masih ada di atas langit, masih ada langit Bapak Ibu. Di atas langit masih ada langit. Tidak ada yang perlu disombongkan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala hal. Mohon maaf ya. Orang baru kaya dalam satu hal saja sudah luar biasa angkunya. Tapi Tuhan kalau bicara kaya bukan bicara itu saja. Tapi dikatakan kaya dalam apa? Iman. Kaya dalam perkataan. Kaya dalam pengetahuan. Kaya di dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Sorry ya. Ada orang kaya saudara tapi melalui perkataannya suka meremehkan orang.
mentalnya bukan orang kaya. Ada orang kaya saudara tapi tidak ada yang namanya kasih di dalam hidupnya. Bahkan mohon maaf, ada orang yang sudah susah dia peras supaya dia tambah kaya. Itu bukan orang kaya. Bagi ukuran Tuhan. Orang kaya itu kaya dalam imannya, tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dia kaya saudara di dalam kasih dan membantu orang lain. Dan orang yang kaya seperti ini, dia juga bisa kaya secara materi, bukan berarti tidak. Pak, ada nggak orang yang punya mental miskin? Ada. Ya menurut saya lebih banyak. Ya, mohon maaf. Bisa juga orang miskin punya mental orang miskin. Ada. Karena miskin kaya itu bukan soal nominalnya. Miskin kaya itu saudara soal paradigma, soal hatinya. Itu miskin. Saudara, beberapa waktu yang lalu terjadi bencana, ya, kebakaran, saudara tahu pasti, di luar negeri. Ada orang yang mengait-ngaitkan dengan berbagai banyak macam hal. Ya ada yang bilang cocok logi, dicocok-cocokin gitu. Ada yang bilang begini dan begitu. Ada yang mengatakan bahwa presiden tersebut saudara mengucapkan bahwa dia akan buat neraka di negara tersebut. Negara tersebut notabene banyak agama tersebut. Betul? Akhirnya dia mengatakan apa? Tuhannya membela. Bingung kita. Tapi satu hal saudara saya mau mengatakan. Kita belajar saja dari setiap kejadian. Tidak bicara pribadinya, tidak bicara apa. Tapi kita harus memetik sesuatu. Apa hikmatnya yang kita dapat. Orang boleh dipilih oleh Tuhan menjadi orang pilihan. Minimal pasti dia diizinkan Tuhan jadilah. Tapi kalau orang angkuh luar biasa, sombong luar biasa, firman Tuhan mengatakan. Apa? Orang yang tinggi hati sudah melampaui kehancuran. Itu saja yang kita lihat. Kita nggak usah ngomong pribadinya. Tapi kita harus hati-hati. Oh Pak, saya orang pilihan. Saya anak Tuhan. Apakah nggak perlu karakternya? Apakah hanya perlu hartanya Tuhan? Apa kita tidak perlu tahu, belajar tentang karakter Tuhan? Makanya jangan kita terlalu bangga, saudara, sombong, angkuh dengan kata pilihan Pak, anak Tuhan Pak. Tapi selalu yang dilihat selalu sisi sampingnya. Sisi satunya dia tidak tahu sebagai anak pilihan apa yang harus dikerjakan. Sebagai anak Tuhan oke, dapat warisan. Tapi engkau juga harus tahu sebagai anak Tuhan kamu seperti apa sifatnya. Seorang presiden, saudara, kalau kita anaknya presiden atau kita anaknya raja, sikap hidup kita sudah tidak bisa seperti dulu. Karena kita dilihat, karena kita dipilih, kita dilihat. Kenapa kita hanya melihat masalah hartanya, kedudukannya, tahtanya, tapi kita tidak melihat sifatnya. Dan menurut saya, itu yang akan banyak dilihat orang juga. Lalu muncul lagi beberapa hari sebelum kejadian, saudara. Ada piagam toh penghargaan Global Awards. Waktu menyebutkan nama-nama nominasi, dikatakan Tuhan kok nggak ada di sana ya? Bayangin, nggak perlu kamu ngomong meskipun nggak ada. Artinya apa orang ini yang dipikirkan? Dia sedang mau mengolok-ngolok. Luar biasa saudara. Barang siapa meninggikan dia akan ditinggikan Tuhan. Nama Tuhan maksudnya. Barang siapa menghormati Tuhan dia akan dihormati. Barang siapa tidak menghormati Tuhan dia akan direndahkan. Mana ada nominasinya? Kalau ada pun tidak ada yang vote, 0. Luar biasa saudara. Perkataan. Orangnya memang kaya. Orangnya tenar, orangnya dikenal.
Tapi kalau tidak kaya akan iman, pengetahuan, dan perkataan. Saya sih gak mau pakai pepatah dunia saudara. Mulutmu harimaumu, dikatakan. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Apa yang kamu dengungkan akan kembali kepada engkau. Apa yang kamu perkatakan akan kembali kepada engkau. Harusnya di tengah-tengah itu kan dia muliakan Tuhan Bapak Ibu. Apa sih yang dipikirkan? Tapi saya juga tidak mengatakan orang-orang itu saja. Tapi ada orang-orang tertentu saudara, begitu dia menerima piala, dia katakan semua itu karena Tuhan. God is everything. Saya katakan ini orang luar biasa, mempermuliakan Tuhan. Tidak sedang mencuri kemuliaan dan tidak sedang merendahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah berapa hari itu? Oke Pak, kebetulan silakan saja, gak ada masalah. Tapi kita belajar lagi satu hal. Dan kalau saudara mungkin pernah baca artikel, mungkin pernah dikirimin video-video. Orang-orang kaya, orang-orang terkenal yang merendahkan Tuhan, saudara pasti tahu. Hidupnya bagaimana? Berakhir seperti apa? Gak ada untungnya kita merendahkan Tuhan. Untuk apa? Meskipun engkau ateis, meskipun kau gak percaya, buat apa kamu menunjukkan itu? Engkau sedang menunjukkan siapa diri saya. Dan dia sedang melawan pencipta saudara. Kita mundur di ayat sebelumnya, 1 dan 5. Apa yang terjadi kepada jemaat di Makedonia ini? Ayat 1 sampai dengan ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat ini sampai worship night kemarin saudara juga disampaikan oleh gembala senior. Melalui ini saya juga mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau kita ada waktu, usahakan Jumat worship night itu datang. Karena di worship night itu saudara kadang-kadang hamba Tuhan, gembala senior saudara, dia dapat rema sesuatu di hari biasa. Mungkin dia bisa dibagikan di hari Jumat. Minggu beliau gak ada di sini, ada di tempat lain. Jadi kalau saya boleh saran Bapak Ibu. Kalau saudara, ya anak gak bisa ngurus anak. Gak bisa karena pekerjaan. Tapi kalau bisa usahakan datang. Itu pun saudara sudah kasih sisa loh buat Tuhan. Betul ya? Ini sudah gak ada. Oh saya ada sisa waktu kasih Tuhan. Tapi di dalam mulut kita kan kita ngomong selalu kasih yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita sudah terima yang terbaik. Tapi pada prakteknya sulit. Tapi saudara hari ini saya juga tidak mau terlalu bagaimana. Kasih yang sisa itu untuk Tuhan gak apa-apa. Daripada tidak kasih apa-apa untuk Tuhan. Tapi kalau bisa, saudara mungkin capek, mungkin sulit, mungkin begini. Tapi tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu Tuhan juga akan balas yang terbaik bagi kita. Jemaat-jemaat di Makedonia apa yang terjadi dalam hidup mereka? Mereka bukan orang yang lagi enak-enak, lagi dalam zona nyaman. Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan beban dan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Harusnya mereka duka cita. Harusnya mereka mengasihani diri. Dan meskipun mereka sangat miskin secara jasmani ini jelas. Bukan miskin rohani. Yang tadi kita ngomong-ngomong miskin itu bukan miskin rohani saudara ya. Miskin jasmani juga. Namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Kaya itu bukan diukur dari material. Orang boleh punya kaya material, tapi dia nggak punya kekayaan kemurahan, maka dia miskin. Tapi ada orang yang menderita miskin, tapi dia kaya kemurahan, orang itu kaya di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Tuhan gak minta dari apa yang kita gak punya. Tuhan meminta nuntut saudara. Nuntut ini apa? Kita kembangkan dari apa? Dari apa yang ada. Bahkan melampaui loh kemampuan mereka. Kenapa? Karena itu pun karunia dari Tuhan saudara. Kita gak mungkin bisa melampaui kemampuan kita kalau bukan dari Tuhan. Makanya ada orang punya bakat memberi.
bisa melayani, punya bakat pemimpin, punya bakat itu. Orang dunia pun ada. Tapi orang dunia tidak punya 9 karunia roh. Bernubuat, bahasa roh, membedakan roh, dan karunia 9 yang lainnya. Tapi kalau kita bicara memberi, itu bakat. Bakat bawaan lahir yang tadi saya ngomong tuh. Yang 300 orang itu. Tapi yang membedakan kalau karunia Roh Kudus turun atas dia, oh sudah beda memberinya. Kalau dulu memberi supaya dia dapat, itu juga memberi. Memberi supaya dia dipandang, itu juga memberi. Memberi dari apa yang sisa, itu memberi. Setelah dia investasi, setelah dia deposito, supaya sudah dia bayar ini, bayar itu, ada dia beri. Itu orang dunia pun ada. Karena dia lebihnya banyak, dia bisa memberi banyak. Karena lebihnya sedikit, dia beri sedikit. Bisa. Tapi karunia memberi, dia nggak hitung yang ini dulu. Oke, untuk hidup. Tapi dia mementingkan saudara. Apa yang Tuhan suruh untuk pekerjaannya. Bukan hanya di dalam gereja. Kalau saudara ketemu orang, memang orang itu betul-betul sulit, ada dorongan dari dalam, lakukan itu. Makanya saya pernah ngomong saudara, kalau orang itu memang kita tahu di luaran sana sudah teruji, tidak suka minta-minta sama orang. Nggak suka begini dan begitu. Dan dia terus berharap mengandalkan Tuhan dan rajin sungguh-sungguh cari Tuhan. Satu ketika karena dia kepepet dan dia tahu dia tidak boleh cari jemaat lain. Sering diingatkan ya, jangan saudara jemaat dengan jemaat kongsian. Apalagi saudara kita pekerja cari jemaat untuk minta sesuatu. Sudah, itu Pak Fengki bilang, harga mati. Tidak boleh. Bayangin saudara, kalau pemimpin saja bisa minta sama uang orang di bawahan. Itu mau jadi apa? Pak, nggak ada Pak, perlente Pak, bagus. Secara nggak langsung kalau minta terus persembahan perpuluhan. Kalau minta langsung kan gengsi, ngomong aja itu. Makanya saudara ngandalkan Tuhan. Orang ini begitu-betul ngandalkan Tuhan. Tapi dia tahu gak boleh cari orang lain. Tapi betul-betul karena sudah kepepet. Dia datang sama pembina rohaninya, gembalanya, koordinatornya. Pak, betul saya gak bisa makan. Orang seperti ini harus ditolong. Tolong sesuai dengan iman. Bukan pinjam saudara tarik lisi lagi. Wah ini repot. Saudara tahu lisi ya? Tarik bunga. Begitu mau pinjam berapa? 10 juta. 20% 1 bulan. Itu rentenir saudara. Ya tapi kalau urusan dagang masing-masing beda ya. Silakan. Itu ukuran normal bank itu yaitu urusan pengusaha-pengusaha sendiri. Yang saya mau ngomong orang sudah minta tolong. Lebih baik kita tolong dengan kapasitas iman saya. Minta 100. Pak. Saya bisa bantu 2 ya. 20 ya. 30 ya Pak. Udah. Bapak ambil. Tapi harus teruji dulu. Di luar dia bukan minta-minta. Dan orang ini betul-betul kepepet. Saudara boleh tolong. Dan Tuhan pasti gerakan kita Bapak Ibu. Nah itu namanya kaya kemurahan. Tetapi kalau Tuhan tidak mengaruniakan, bahkan orang yang kaya sekalipun, saudara jangan begini. Kalau saya ngomong orang kaya artinya saudara merasa yang kaya diserang, yang miskin enggak. Enggak. Yang kaya aja seperti itu, kalau yang miskin begitu juga ya cilaka saudara. Betul? Gak usah tersinggung. Kalau tersinggung saudara artinya harus dikoreksi. Kalau saudara bilang Bapak kaya enggak? Ya saudara doakan saja. Iya. Saudara mohon maaf ya, mohon maaf saudara, mohon maaf sekali. Saudara jangan tanya saya pernah kaya atau bagaimana, gak usah. Saudara ukuran kaya itu bukan materi, mungkin bisa. Makanya kalau saya ngomong orang kaya ini, jangan saya ngomong lah Salomo yang ngomong aja Bapak Ibu. Ya, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta bendanya dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya
dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia dari Allah. Yang ngomong siapa? Orang super kaya, kolong merat. Kalau mungkin saudara mengatakan Bapak ngomong karena Bapak belum punya 5 pabrik, bisa ngomong begitu, betul gak? Bapak belum punya rumah mewah, makanya Bapak bisa ngomong begitu. Nanti kalau sudah punya rumah mewah, barang mewah, dan juga pabrik banyak, baru kita ngomong Pak, betul? Sekarang yang ngomong Salomo. Saudara mau ngomong apa? Lebih kaya dari Salomo? Mungkin hanya sekukunya Salomo. Tapi dia ngomong apa? Kalau kamu kaya, kamu punya harta benda, kaya punya harta benda lagi. Ada orang kaya cuma 1 turunan. Ini harta benda aset banyak Bapak Ibu. 7 turunan bahkan turun-temurun gak habis. Bukan 1 kota, 1 negara dia punya. Tapi dia ngomong apa? Kalau kamu tidak punya karunia, kuasa menikmatinya, jerih payah kamu sia-sia. Makanya orang kalau kaya saudara, kenapa hidupnya bisa menderita? Bisa takut, stres luar biasa. Karena dia tidak punya karunia menikmatinya. Menikmati itu apa sih Pak? Menikmati apa? Jalan-jalan. Kita tidak boleh menafsir satu ayat dengan keinginan kita. Kita harus melihat ayat dengan ayat yang lain. Tadi 2 Korintus. Kalau kamu punya kasih, kamu bisa berbagi kepada orang lain, kamu bisa menolong orang lain, kamu menikmatinya. Cek rohani kita. Cek iman kita. Cek paradigma kita. Kalau kita berbagi kepada orang lain, kita bisa menikmati nggak? Kalau kita bisa menikmati, ada karunia menikmati. Kalau kita hanya menikmati waktu kita jalan-jalan, makan enak, gak usah ngomong orang Kristen. Orang dunia pun bisa menikmati. Dan itu sudah masuk di dalam gereja, mohon maaf. Kita lihat satu ayat lagi. Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Ini yang ngomong juga orang kaya loh saudara. Orang yang dikaruniai oleh Allah kekayaan. Harta benda. Dan kemuliaan, tahta sekarang ada dia. Jabatan ada. Sehingga ia tidak kekurangan satu apapun yang diinginkannya. Mau ini dapat, mau ini ada, mau apa-apa, mau lihat itu beli. Kita beli masih ngitung, tapi sudah sombong luar biasa. Dia beli gak ngitung saudara. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Tadi saya sudah ngomong di pengkhotbah yang 1 ya. Saya cuma memetik yang ini. Orang lain akan menikmatinya. Apa yang kita baca dari ayat ini? Pak, wah dia sudah kerja keras Pak. Dia jerih payah, semua dia yang kerja. Saya menikmati Pak. Ini kurang ajar. Lihat ayat itu harus jelas Bapak Ibu. Orang kaya kerja capek-capek, punya kolam berenang, rumah besar-besar. Lalu kita datang saudara di tempat itu. Maaf ya, saya juga pendeta saudara. Jadi saya punya hak sedikit lah ngomong. Lalu pendeta saudara datang dengan pas-pasan, lalu berenang di kolamnya. Inilah saya punya karunia menikmati. Jahat luar biasa saudara. Apa Pak maksudnya ayat ini? Baca baik-baik, lihat esensinya, lihat konteksnya. Tuhan sedang ngomong ada orang kaya kerja capek-capek, kumpulkan harta benda, tapi gak bisa nikmati apa yang dia sudah kerja. Nanti orang lain yang nikmati. Tapi orang lain itu jangan punya berpikiran saya yang nikmati, kamu yang kerja. Itu kurang ajar saudara. Kurang ajar ini bukan bahasa kotor loh ya. Kurang ajar ini adalah kurang belajar. Jahat gak saudara? Jahat. Orang sudah kerja capek-capek, dia punya kasih karunia menikmati. Menikmati itu tidak boleh lari dari ayat yang lain. Tadi saya ngomong.
Dia sudah kerja capek-capek tapi tidak bisa menikmati. Oke, menikmati secara umum. Pergi sana, makan enak, gak stres. Tapi apakah dia juga bisa menolong orang dan dia menikmati itu? Itu namanya karunia menikmati. Sehingga bagi kita saudara bukan cari hal-hal, wah saya menikmati. Dalam Quran bilang, masuk rumah orang besar, waduh karunia menikmati. Kalau Tuhan ngajarkan kita mental seperti itu bukan ajaran Tuhan. Itu ajaran orang saudara yang menurut saya hanya mau menikmati. Tuhan suruh kita keluar dari zona nyaman, dia cari zona nyaman. Harusnya kita berpikir berdoa, oke boleh dapat, boleh bisa lah. Tapi kan kita gak boleh punya pikiran seperti itu. Kalau kita punya pikiran seperti itu, besok saya cari jemaat-jemaat yang kaya. Yang kaya tak layani saudara, yang miskin jangan. Harusnya mau kaya miskin, mau apa ya kita layani, kita doakan. Bersyukur dia bisa bekerja bagi Tuhan. Sama-sama saudara, semuanya. Tidak boleh punya mental miskin. Dan orang seperti ini termasuk kita juga Bapak Ibu. Kalau kita punya mental seperti itu mental orang miskin. Ingat ya, bukan bicara nominal. Saya tidak sebut orang miskin atau kaya. Tapi mentalnya, paradigmanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri firman Allah.